Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih anak-anakku? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan sehat dan tentunya semangat untuk belajar. Ya, bertemu lagi dengan saya Ibu Anastia di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Kalian bisa menggunakan sumber belajar buku ini ya, yang kelas 8 atau yang buku terbaru nih ya, kita punya modul hibrida. Ya, ini kita bisa juga ada di halaman 31 ya nak, di halaman 31 tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi bentuk pluralitas agama di Indonesia. Jadi apa saja sih agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia itu. Terus selanjutnya yang kedua ada mengidentifikasi bentuk pluralitas budaya di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada mengidentifikasi bentuk pluralitas suku bangsa di Indonesia. Dan yang keempat ada mengidentifikasi bentuk pluralitas pekerjaan di Indonesia. Serta yang kelima yaitu menganalisis peran dan fungsi keragaman budaya di Indonesia. Ya sebelumnya kita harus tahu apa sih itu dari pluralitas. Ya, apa itu pluralitas? Ya, siapa yang tahu? Ya, jadi untuk pengertiannya sendiri pluralitas itu, nah ini ya pengertiannya. Pluralitas itu berasal dari kata plural yang artinya yaitu jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Jadi pluralitas masyarakat Indonesia berarti kemajemukan masyarakat di Indonesia. Nah, selain kata pluralitas juga kita sering juga mendengar atau dikenal dengan istilah multikultural. Apa sih itu multikultural? Jadi kalau multikultural sendiri berasal dari yang kata multi yang berarti budaya dan culture yang Pak salah Pak. Selain kata pluralitas, kita juga mengenal dengan kata multikultural. Apa sih itu multikultural? Multikultural itu berasal dari kata multi yang berarti banyak dan culture yang berarti budaya. Jadi multikultural itu banyaknya budaya. Jadi masyarakat multikultural berarti masyarakat yang memiliki banyak budaya. Selanjutnya bentuk-bentuk pluralitas Indonesia. Apa aja sih bentuk-bentuk pluralitasnya yang ada di Indonesia? Kita lihat sebagai berikut ya. Yang pertama ada perbedaan agama. Ada berapa agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia? Coba siapa yang tahu? Ya, jadi ada 6 agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Ya, kita bisa lihat dari 6 agama itu kita bisa lihat dari tempat ibadahnya ya. Yang pertama ini yang tengah ada masjid, itu untuk agama Islam. Yang samping kiri ini ada gereja untuk umat agama yang Katolik dan Protestan. Terus selanjutnya yang kanan ini ada pura untuk agama Hindu. Next ada tempat ibadah lainnya yaitu yang hampir sama, hampir mirip ya ini ya. Kalau ke bangunannya dan warnanya itu hampir mirip. Yang sebelah kiri ini vihara, ini untuk agama Buddha. Dan yang sebelah kanan kelenteng namanya untuk agama Konghucu. Jadi tadi ada 6 agama. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada Kristen, Protestan dan Katolik, dan yang ketiga ada Buddha, keempat ada Hindu, kelima ada keenamnya ada Konghucu, seperti itu ya. Next, selanjutnya bentuk pluralitas di Indonesia yaitu ada budaya. Apa sih itu budaya? Jadi budaya menurut Kuncunirgat, budaya adalah sebuah gagasan, rasa, tindakan serta karya dari manusia di selama hidupnya. Jadi bentuk-bentuk dari budaya yaitu kita bisa lihat sebagai berikut. Yang pertama ada tari-tarian seperti itu ya, terus yang kedua ada wayang, terus ada juga dalam budaya bentuk seperti itu contohnya.
Selanjutnya bentuk pluralitas Indonesia ada suku bangsa. Nah, next. Suku bangsa di Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air. Ini menurut data BPS tahun 2010 ya. Banyak sekali kan ya anak-anak ya, berarti ya. Ya, ada ribuan. Berarti ternyata di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ternyata ada 1.340 suku bangsa di tanah air kita. Ya, dan yang paling banyak penduduknya yaitu menduduki di suku Jawa. Ada 41% dari total populasi di Indonesia. Sedangkan Kalimantan dan Papua memiliki populasi kecil yang hanya beranggotakan ratusan orang saja. Gitu ya. Ini menurut data BPS tahun 2010. Nah, jadi ini contohnya. Contoh dari suku yang ada di Indonesia. Yang pertama ada suku Baduy. Ini suku yang terdapat di Pulau Jawa. Selanjutnya ada suku Ambon. Ini terdapat di Maluku. Terus selanjutnya yang bawah ini ada suku Batak yang terletak di Sumatera Barat. Seperti itu ya. Ini semua memiliki ciri dan ciri khas yang berbeda ya dari suku Baduy, suku Ambon, dan suku Batak. Selanjutnya, bentuk pluralitas yang ada di Indonesia yaitu sebuah pekerjaan atau pekerjaan masyarakat di Indonesia. Ya, jadi kita tahu ya bahwa pekerjaan Indonesia itu sangat banyak sekarang ya. Dari contohnya ada ya ini yang pertama, kita kalau di sekolah tuh ada profesi sebagai guru gitu. Terus selanjutnya ada yang menggambar nih, menggambar bangunan-bangunan yang ingin membangun tuh berarti arsitektur. Terus yang ketiga ini yang bawah ada pertanian, dan yang di laut itu nelayan pekerjaannya seperti itu. Ya. Tadi bentuk-bentuk pluralitas ada apa aja? Yang pertama ada agama, dan yang kedua ada apa lagi coba diingat-ingat ya. Yang kedua ada budaya. Terus yang ketiga ada suku bangsa, dan yang keempat ada bentuk profesi atau pekerjaan yang ada di masyarakat Indonesia. Nah, semuanya ini tentu memiliki manfaatnya untuk kita semuanya ya, memiliki peran, fungsi atau manfaat seperti itu ya. Yang pertama ada sebagai daya tarik bangsa asing. Jadi banyak nih orang-orang asing yang datang ke Indonesia itu hanya pengen melihat budaya yang ada di Indonesia, karena mereka ya kalau di luar negeri itu termasuknya homogen gitu ya, berbeda dengan budaya di Indonesia yang heterogen seperti itu. Jadi menjadi daya tariknya untuk orang asing datang ke Indonesia. Contohnya seperti pertunjukan Ramayana gitu ya, atau tari kecak yang ada di Bali. Itu merupakan salah satu daya tarik sendiri untuk orang asing. Ya, selanjutnya ada mengembangkan budaya nasional. Jadi kan setelah kita ada daya tariknya nih untuk orang asing ya, walaupun ini juga sangat menarik untuk orang Indonesia sendiri seperti itu ya. Jadi ada keinginan untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Jadi ini juga untuk menimbulkan rasa nasionalisme kita ke tanah air Indonesia ini. Terus selanjutnya tertanamnya sikap toleransi. Ya, setelah kita memahami kalau budaya Indonesia itu sangat banyak, maka kita harus ada sikap toleransi pada setiap masyarakat Indonesia. Seperti itu ya. Terus selanjutnya ada saling melengkapi hasil budaya. Ya, saling melengkapi hasil budaya ini tentunya bertujuan untuk melengkapi, untuk memperbaiki budaya-budaya yang sudah ada untuk demi kebaikan lagi seperti itu ya, untuk kebudayaan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada mendorong inovasi kebudayaan ya. Jadi sekarang tuh kita inovasikan, kita perbarui, walaupun kita tidak seluruhnya gitu ya, kita menghapuskan budaya lalu, tapi kita berinovasi untuk yaitu tadi tujuannya untuk sebagai daya tarik dan untuk tetap melestarikan tentunya ya, melestarikan budaya di Indonesia. Ya, seperti itu untuk materi kali ini ya anak-anakku. Tadi jadi ada 5 ya untuk yang peran atau fungsi keberagaman budaya di Indonesia. Untuk materi pluralitas
masyarakat Indonesia. Ibu cukupkan sampai sini ya. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya, dan silahkan pelajari lagi untuk materi selanjutnya. Setelah ini ada konflik ya, ada materi tentang konflik seperti itu. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu dan tetap semangat belajar dan ibadahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.